what's up, Gen Z? Welcome back to another episode of Talk with Salah, where the tea is hot, the thoughts are deep, and the vibes always unmatched. Back again with me, your favorite host here, Salah. And today's episode, we're going to talk about something that's very, very special, very unique, very different. You can see the title and the thumbnail first. We're going to talk about, yes, GFC. Not KFC, but GFC. And if you guys who's watching this video don't know anything about what is GFC means, let me tell you. GFC is the acronym from Jember Fashion Carnival. And of course, it's a part of our culture, Jember's culture. I'm so excited because I've never talked about this before, and I hope you guys already prepare your meal, your headphone, coffee, or whatever existential support item you need. And now let's get into it. Jadi di sini kita udah kedatangan tamu. Siapakah tamunya? Om Alvan Santana. Jujur sebenarnya agak apa ya? Aku ngerasa kayak agak freak gitu loh, Om. Agak kayak nervous gitu kalau harus menyampaikan nama orang tapi nama panjang gitu kayak nggak kebiasaan gitu. Nggak tahu kenapa. Terkenalnya Om Alvan. Yes, Om Alvan. Jadi ya kita panggilnya Om Alvan aja ya guys, supaya lebih akrab gitu. Nah, jadi kan di sini kita udah di opening ini tadi aku udah ngasih tahu ke teman-teman kalau kita bakal ngebahas soal GFC. Nah, GFC ini kan acara tahunan nih Om. Yeah. Jadi pasti kan acara-acara kayak gini tuh acara-acara yang gede banget, acara yang megah, pasti persiapannya juga banyak banget. Betul. Gitu kan. Nah, jadi apa sih persiapan yang harus dilakuin sama penyelenggara GFC? Ya, jadi sebelum penyelenggaraan GFC ini digelar, kita sebagai bagian dari manajemen kita melakukan discuss meeting ya dengan seluruh tim, karena GFC itu syarat dengan kerja sama tim di situ. Jadi yang pertama, biasanya selesai acara GFC itu digelar, kita adakan meeting internal untuk membahas untuk tema yang akan kita pakai di tahun depan, bahkan beberapa tahun mendatang, begitu. Nah, biasanya untuk pengambilan tema itu kita berdasarkan tren global, gitu ya, tren global. Kemudian ada tema besar yang biasanya kita ambil di situ. Contohnya gimana? Contohnya begini, kayak misalkan tahun kemarin kita temanya algoritma dari kehidupan bukan awal manusia ya, dari terbentuknya alam semesta ini dari pertama kali hingga sampai teknologi, ya adanya teknologi saat ini. Itu untuk tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini kita angkat tema besarnya evolusi, ya evolution. Oke. Nah, jadi ada beberapa tema yang kita ambil, misalkan ada tema anatomi di situ, ya anatomi tubuh kita aplikasikan menjadi tema kostum di GFC ini, kita create menjadi karya yang luar biasa ya. Kemudian ada juga tema Nusantaranya, juga ada Nias ya. Kemudian ada juga aerospace, kemudian ada juga origami, ada juga Great Wall of China. Jadi kalau kita bayangin gimana tuh jadi kostumnya. Jadi kita bisa kita ambil, misalkan kita khususkan mau kita ambil temboknya, misalkan seperti itu kita aplikasikan, atau baju-baju perangnya misalkan, itu bisa menjadi salah satu inspirasi dalam membuat kostum seperti itu. Tapi tim kreatif sudah membuat karyanya sedemikian rupa, namanya kostum prototype ya, sehingga untuk peserta GFC ini tidak bingung dan tidak dan bisa fokus dalam membuat kostumnya di tema-tema tersebut. Itu kalau mau buat kostum kayak gitu
dari pihak JFC-nya yang bakal bantu bikinin atau dari peserta JFC-nya? Tidak. Jadi dari kita sekarang bahas kostum ya. Oke. Ah, sebelum kita bahas kostum, saya selesaikan dulu yang Oke. sebelumnya. Jadi persiapannya itu tadi ya, membahas tema, kemudian kita bahas lagi program ke depan, misalkan mencari peserta yang terlibat, kemudian volunteer yang terlibat, gitu ya. Karena JFC ini adalah event sosial, jadi kita juga siapapun yang mau menjadi bagian dari JFC, kita terbuka lebar untuk ini. Iya, benar. Jadi misalkan adik-adik yang masih SMA atau yang sudah lulus SMA pengen menjadi bagian dari JFC, itu menjadi volunteer, entah itu nanti membantu di bagian peserta sebagai event organizer dan lain-lain juga bisa. Iya. Kemudian setelah dapat nih orang-orangnya, baru kita mencari peserta siapapun yang ingin bergabung dari anak-anak hingga dewasa ya, karena anak-anak itu ada WKC namanya, World Kid Carnival. Oke. Ya, kemudian yang dewasa itu juga ada Grand Carnival. Kemudian kita juga salah satu top level manajemen kita sebagai ketua umum AKARI, Asosiasi Karnaval Indonesia. Yeah. Biasanya anggota dari AKARI itu juga kita beri kesempatan untuk perform di JFC, namanya WACI. WACI, Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia. Begitu. Ada rentang usianya nggak Om kalau kayak gitu? Kalau WKC dan Grand pasti ada ini, tapi kalau untuk yang WACI sendiri ya biasanya tergantung dari setiap daerah yang mengeluarkan bebas. Gitu. Nah, kemudian tadi yang disampaikan Sela, jadi untuk peserta yang sudah mendaftar ya, itu akan mendapatkan hak-haknya. Misalkan dari event organizer JFC akan memberikan pelatihan secara cuma-cuma, semuanya gratis. Dari make up, dari fashion runway, fashion design, kemudian dance ya make up cantik, make up karakter, semuanya kita ajarin secara cuma-cuma ya. Nah, nanti dari hasil mereka belajar itu mereka akan membuat karyanya sendiri. Jadi kita tidak akan membuatkan. Maksudnya gitu. Gimana? Jadi kita hanya ajarin aja. Kayak misalkan dari manajemen sudah menyiapkan kostum contoh, kostum prototipe tuh. Dari defile ke-1 hingga defile ke-10 ya, biasanya kita ada 10 defile. Nah, kita buatin kostum contohnya. Artinya inspirasi dari kostum setiap defile, setiap tema itu sudah kita ajarin, sudah kita buatkan. Kemudian dari instruktur ini di kurikulumnya itu sudah ada nih, misalkan di pertemuan ini nanti kita akan ajarin cara bikin sayap, misalkan bikin deker, itu kita akan ajarin di situ. Jadi nanti pesertanya sendiri yang bakal ngembangin. Betul. Jadi misalkan sudah kita ajarin, boleh nggak peserta ini nanti meng-create dengan ide lain? Boleh. Jadi JFC itu syarat dengan ide yang liar. Ya, JFC itu idenya nggak boleh dibatasin, idenya boleh liar. Tapi tetap harus masuk tema ya Om? Nah, kita nggak boleh melenceng dari temanya. Masalah mengenai bahan dari apa bebas ya, yang penting nyaman dipakai. Kemudian tidak membuat susah pada saat kita pakai saat karnaval nanti, seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal kostum, dari yang aku lihat-lihat di tahun-tahun sebelumnya juga kan pasti ada kayak kostum-kostum yang emang kostum itu tuh didaur ulang, maksudnya tuh kayak dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang kayak. Dari tahun kemarin itu kalau nggak salah Prilly Latukonsina pernah pakai kostum yang dari sedotan. Kalau nggak salah ya. Itu setelah acara itu selesai, apakah kostum itu nantinya akan disimpan gitu aja, ataukah nanti bisa di-reuse lagi?
Jadi kostum baru? Oke, jadi biasa begini, karena kostum itu milik peserta masing-masing ya. Iya. Mereka membiayai sendiri, membuat sendiri dan menampilkan ya di Karnaval JFC itu juga dia sendiri ya. Nah, jadi biasanya ya hak dari peserta masing-masing. Dari misalkan dari kostum yang sudah mereka buat ya, itu biasanya mereka akan simpan karya mereka. Iya. Banyak dari mereka menyewakan ke kota lain juga, itu juga ada seperti itu ya. Kemudian misalkan di tahun berikutnya ada tema yang mungkin kostumnya tidak jauh berbeda dengan kostum yang mereka punya, biasanya dia akan rework ya. Mereka akan mengganti entah itu warnanya, ditambahin apanya untuk dipakai di kostum di tahun berikutnya. Biasanya begitu. Jadi itu bisa jadi salah satu ide bisnis ya kalau. Ya, biasanya itu dari peserta ya? Begitu ya. Dari peserta seperti itu biasanya. Oke. Kalau tadi kan kita sempat bahas soal tema nih Om. Ya. Dari yang tadi Om Alvan bilang katanya di tahun sebelumnya itu ada temanya apa? Algoritma. Nah, kalau sekarang ya. Evolution. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu Om Alvan masih ingat nggak temanya itu tentang apa aja, dan menurut Om Alvan tema yang paling unik itu yang kayak gimana? Yang apa? Kalau mengingat ya tema besar itu sebetulnya nggak semuanya ingat. Udah terlalu banyak ya. Sebenarnya saya sendiri bergabung di JFC sebetulnya sudah dari tahun 2003. Dari 2003 waktu itu setelah lulus SMA baru bergabung ya. Masih kostumnya nggak sebesar sekarang. Jadi apa Om kalau boleh tahu? Dulu ada waktu saya dari waktu itu di tahun 2003 kita menyelenggarakan JFC 2 kali. Waktu itu di bulan Januari JFC 1 ada 3 tema waktu itu. Ada cowboy, punk dan gypsy ya. Kemudian JFC yang kedua di bulan Agustus. Waktu itu ada 5 tema. Jadi ada Maroko, ada Jepang, ada China, kemudian ada Arab dan ada India waktu itu. Jadi waktu itu ya kita ambil temanya khusus aja dari misalkan Arab ya, bagaimana orang Arab berkostumnya seperti apa, kita kreasikan sendiri dengan bahan-bahan yang ada. Kalau sekarang semakin ini temanya lebih mengfokuskan. Misalkan tema seperti tadi yang saya sampaikan, ada Great Wall of China, misalkan kita ambil temboknya, berarti kita fokus ke temboknya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga boleh menggunakan inspirasi yang lain dari Great Wall of China. Entah itu topinya, entah itu apanya gitu. Tapi tidak boleh dominan. Biasanya seperti itu. Kalau tema-temanya pakai dari, maksudnya kayak nge-recreate budaya ya Om, budaya dari negara lain, apakah nanti JFC itu ada kemungkinan buat kolaborasi juga sama pihak-pihak luar negeri? Selama ini sebetulnya JFC sudah beberapa kali untuk perform di luar negeri. Wah. Sebetulnya ya. Contohnya yang mana? Dari tahun dulu awal pertama kali JFC di luar negeri itu dari tahun 2007. Pertama kali JFC diundang di Hari Pramuka Sedunia waktu itu. Di Chelmsford di London di Inggris. Tahun 2007 kita perform di acara Indonesian Day. Waktu itu kita mewakili Indonesia di acara Indonesian Day. Itu ada beberapa kebudayaan yang perform saat itu. Ada
dari Jawa Barat, kemudian dari Papua saat itu yang ikut perform, dan juga dari Jember Fashion Carnaval. Ya, kemudian tuh terus waktu itu ke Shanghai China juga sering, kemudian ke Mumbai India kita juga pernah, banyak lagi, ke Mauritius ya, kemudian kemarin juga beberapa waktu yang lalu teman-teman tim JFC juga ke Amerika untuk perform di sana. Seperti itu. Iya. Keren ya. Kayak nggak expect aja, soalnya kan mungkin dari teman-teman yang lain ngiranya kayak JFC itu kan event tahunan yang apa ya, event-event acara daerah ya, intinya kayak yang di Jember doang gitu loh Om. Yeah. Jadi nggak bakal, mungkin mereka mikirnya nggak akan sampai seluas itu penyebarannya gitu loh. Nah kalau pasti kan ini kalau buat orang luar kota ya, kayak mungkin selain Jember gitu, apa sih yang mau Om Alvan kasih tahu ke mereka? Kalau misalnya aku bilang nih 3 kata buat JFC yang bisa Om sampaikan supaya mereka orang di luar kota ini itu tahu soal JFC itu apa. 3 kata. Apa tuh Om? Tentang JFC ya? Ya, pasti dong. Carnival World Class. Carnival World Class. Karnaval kelas dunia. Wes, keren banget, keren. Karena memang sebetulnya karnaval di dunia itu kan banyak ya. Iya. Sedangkan di JFC sendiri ini menjadi inspirasi baik di nasional dan juga mungkin di internasional. Karena kita punya konsep sendiri, punya karya sendiri yang belum pernah ada sebelumnya. Iya. Jadi kita create dari seluruh peserta yang mungkin dulunya fashion itu hanya terkenal hanya yang cantik-cantik aja, yang ganteng-ganteng aja, yang tinggi-tinggi aja mungkin ya. Iya. Sedangkan di JFC ini siapapun boleh, dan bahkan kita kasih pelatihan secara cuma-cuma. Iya. Ya. Kemudian JFC ini juga memberikan edukasi nggak hanya di JFC sendiri. Jadi dulu kita memberikan semacam short course ya untuk peserta-peserta dari JFC yang berprestasi, misalkan di bidang fashion design, biasanya yang mendapatkan atau meraih JFC Award, itu penghargaan tertinggi waktu itu ya. Iya. Itu biasanya kita oleh manajemen diberikan short course Itu apa? gratis, semacam kursus di bidang sekolah desain, sekolah desainer ya, di Jakarta ya, yang berpusat di Paris di Esmod. Iya. Gitu. Ya berarti kan emang kalau yang dibilang sama Om Alvan, JFC ini, apa yang ngebedain JFC sama karnaval lain adalah kalau di JFC itu siapa aja boleh ikut, nggak cuma model dengan syarat dan ketentuan yang rumit segala macam gitu kan. Nah, apa ya? Kalau dari segi musik di filenya sendiri, aku sebenarnya nggak tahu ya bedanya. Ada nih, aku lupa lagi. Ya pokoknya intinya musik di file Om. Jadi kalau ngomongin soal musik di file, dan kalau nggak salah Om Alvan kan ada di bagian Deputi Creative Director. Ya, Creative Director, berarti itu bagian yang ngapain tuh Om? Jadi gini, ada kita namanya Creative Directornya ada juga ya. Iya. Jadi kita ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di JFC ini kita kerja sama tim, dan kebetulan saya diberi amanah tugas untuk menjadi salah satu tim yang menyiapkan musik, kemudian juga ya mungkin kita juga dimintai saran untuk tampilan-tampilan dari JFC seperti apa. Kebetulan ya kita ada
di musik juga di situ. Iya. Ya kita bikin musik, misalkan salah satu tema yang kita ambil misalkan aerospace atau botanika misalkan. Nah itu nggak langsung saya harus membuat, terserah saya nggak. Saya tetap harus koordinasi dengan teman-teman yang lain, tim yang lain untuk untuk berdiskusi mengenai di tema ini yang diinginkan itu vibe-nya seperti apa, pengennya seperti apa. Jadi nggak asal selera saya di situ. Misalkan pengennya nanti konsep tampilannya seperti ini, aku pengen yang pakai misal nih yang pakai baju perang maju duluan. Berarti aku harus menampilkan sound effect drum misalkan yang harus saya tonjolkan di awal gitu. Aku pengen di depan itu ada teatrikalnya. Berarti saya harus kasih musik seperti ini. Jadi seperti itu. Ininya aja. Untuk yang membuat musik sebetulnya ada beberapa teman juga tim di situ. Intinya kita kerja sama satu tim ya semuanya untuk terciptanya JFC yang fantastik dan spektakuler. Iya. Kalau buat Om Alvan sendiri, seberapa besar pengaruh musik buat acara karnaval kayak gini? Sangat besar. Jadi sangat besar. Makanya yang tadi saya bilang vibe-nya pengen seperti apa. Iya. Karena musik sendiri itu yang membuat ekspresi ya kemudian karakter dari defile itu bisa lebih terasa. Jadi nggak harus kayak rancak semua gitu? Enggak. Jadi kita harus mengikuti dari konsep performance di defile tersebut. Misalkan pengennya nanti kita mau ada konsep perang di situ, ya berarti aku harus menciptakan bagaimana musik yang gitu. kita siapkan ini itu menunjang karakter atau ekspresi dari teman-teman talent JFC ini. Seperti itu. Kalau buat pengerjaan musik sendiri itu berapa lama Om? Kan pasti tadi aku ngedengerin Om Alvan itu kayak ya ampun ribetnya, kayaknya ribet banget ya. Harus nemuin sound effect yang, apalagi kalau sound effect buat yang perang-perang kayak gitu kan ribetnya minta ampun kan Om. Jadi kalau ngerjain kayak gitu meskipun emang pasti ada timnya tersendiri kan. Nah untuk pengerjaannya berapa lama? Kalau pengerjaannya ya mungkin kalau kita mau santai bisa santai ya. Tapi kan di tahun ini kita pengerjaannya lebih maju dibanding di tahun sebelumnya, karena musik ini dibutuhkan nanti pada saat teman-teman JFC ini sudah berlatih reguler. Musik ini sudah harus ada gitu. Jadi mungkin ya pengerjaan sendiri bisa jadi kalau total ya dengan kalau digabung dengan teman-teman yang lain ya mungkin 1 bulanan. Wow. Itu pun ngebut banget. Oke. Om Alvan itu tipe orang yang ngerjainnya mepet deadline atau yang jauh-jauh hari sebelum deadline Om? Kalau saya tipikalnya itu ya tergantung waktu yang dikasih. Yang dibutuhkan. Misalnya deadline-nya 2 minggu ya kita memanfaatkan betul, karena gini, musik untuk menyiapkan musik yang itu vibe-nya yang dimau untuk Grand Carnival ya, untuk yang acara puncak itu kita nggak bisa menyiapkan musik yang terlalu biasa. Selain ini acara puncak, kita benar-benar musik yang sangat menggelegar, sangat mendukung sekali di defile itu. Jadi kalau misalkan kita nggak detail, kita nggak perfect dalam membuat musik itu, ya kita nggak bisa seperti itu. Jadi ada beberapa musik itu yang sengaja kita beli, kita
kita edit. Ada yang teman juga tim kita yang dia meng-create gitu. Beli itu maksudnya gimana Om? Jadi kita ada ya banyak website itu yang musik itu disediakan untuk entah itu untuk sinematik atau untuk film, kebutuhan film, trailer dan lain-lain. Nah, itu kan untuk bisa masuk ke situ kan otomatis semuanya berbayar, ya kan? Nah, itu ya kita harus tetap ini supaya apa? Supaya musik itu nggak dipakai orang lain seperti itu. Iya, hak cipta nggak sih? Hak cipta begitu kan. Kalau kita member di situ kan bebas kita mau pakai musik apapun. Iya, oke. Ini kan tadi kita udah ngomongin soal lagu, soal kostum juga, terus tema-temanya nanti kedepannya bakal ada apa gitu kan. Nah, kalau aku penasaran banget, kan JFC ini kan acara yang gede kan, bisa dibilang kayaknya acara gede sendiri nggak sih Om? Salah satu acara gede di Jember gitu, dan pastinya bakal banyak banget UMKM yang berdiri di sana. Nah, jadi JFC ini seberapa besar pengaruhnya buat perekonomian sektor-sektor UMKM di Jember? Kalau pengaruhnya sangat luar biasa ya, sebetulnya nggak hanya UMKM tapi juga pelaku usaha yang lain seperti perhotelan, restoran, bahkan tukang parkir pun juga meraup keuntungan dengan adanya JFC. Bahkan tarif parkir juga bisa naik berkali-kali lipat. Kemudian yang pasti sangat berpengaruh dengan adanya JFC terhadap semua sektor usaha ya pada saat penyelenggaraan. Sebetulnya pengaruh itu juga nggak hanya pada saat penyelenggaraan aja. Kalau kita mau manfaatkan betul event ini, itu kita bisa manfaatkan di hari-hari berikutnya. Jadi nggak hanya pada saat penyelenggaraan JFC. Misalkan kita bikin karya-karya kreatif yang kita bisa jual ya, baik di lokal maupun di luar negeri. Itu bisa. Misalkan kita bikin patung, boneka karnaval, entah itu gantungan kuci juga bisa. Kemudian karya-karya kreatif lainnya yang bisa kita kita produksi ke depan untuk bisa kita jual. Apakah JFC mau ngadain kayak gitu juga Om? Sebetulnya JFC sendiri juga sudah memulai, sudah lama memulai itu. Jadi kita juga bikin t-shirt ya. Kemudian kita juga merchandise gitu ya Om? Iya, merchandise-nya. Kita juga bikin boneka-boneka karnaval seperti itu. Jadi kayak misalkan boneka Barbie tuh, misalkan kita pakein mini kostumnya JFC, create seperti itu. Kita sudah mulai produksi, sudah lama itu, begitu. Kalau buat pelaku UMKM sendiri tuh mereka ngerasa dilibatin nggak sih Om dalam segi perencanaan dan juga promosi dari JFC ini sendiri? Kalau maksudnya kita ajak meeting internal maksudnya? Iya. Kalau meeting internal langsung ke dalam JFC sih sepertinya enggak ya. Sepertinya ya, setahu saya. Jadi tapi kita di JFC itu kan ada exhibition di Central Park, di alun-alun, pameran. Oh ya. Nah, di exhibition itu biasanya selain sponsor-sponsor yang memberikan support terhadap JFC, juga ada dari desa-desa yang ada di Jember sendiri, misalkan dari Sumber Jambe. Nah, Sumber Jambe mungkin dari
apa namanya, entah itu dari kepala desanya atau lurahnya atau camatnya sudah mengkoordinir. Mungkin ada di sana ada kerajinan, ada apa ya, cemilan atau apa yang mereka jual di stand-stand di eksibisinya JFC. Dan itu juga ada beberapa desa, bahkan mungkin semua desa ada di saat exhibition JFC itu. Gitu. Ya mungkin dari lingkup itu ya sudah dilibatkan dari sisi itu mungkin. Ya, oke. Kalau buat keuntungan yang nantinya bisa diperoleh sama mereka, apakah itu akan jadi milik mereka seutuhnya? Ya, jadi mereka misalkan mereka jual, ya mereka jual di exhibition JFC, ya itu haknya mereka. Oke. Ya, haknya mereka mengenai apa kalau dari pihak luar ya sepertinya mereka tetap ini ya. Jadi tapi begini, Sela. JFC tetap dikatakan event sosial. Kenapa? Tapi ini berbayar loh, ini berbayar. Tiket pun juga ada yang dijual. JFC ini disupport oleh pemerintah daerah, ya, disupport oleh pemerintah. Tapi dalam bentuk penerimaan jasa di situ. Ya, kita hanya menerima jasa. Mungkin, kita butuh tenda. Oke, kita ada pemerintah daerah membantu di situ. Ya sebetulnya bukan ranah saya untuk berbicara. Tapi nggak apa-apa lah, ini sedikit untuk ini. Ya, kemudian kita kan juga ada operasional yang dikeluarkan di situ. Jadi kita untuk operasionalnya kayak misalkan seluruh peserta latihan kita sediakan air minum ya. Selama latihan JFC berbulan-bulan itu kan semuanya free untuk seluruh peserta. Jadi mereka itu tidak ada iuran apapun, kita gratis semuanya. Jadi mungkin operasional itu dipergunakan untuk begitu. Jadi tidak untuk keuntungan lembaga, tidak ada. Ya, nggak cuma buat keuntungan dari JFC-nya sendiri ya. Tidak ada. Tadi kan aku udah dengar dari Om Alvan soal prestasi yang dicapai oleh JFC bisa sampai ke luar negeri gitu ya Om, sampai ke Cina, ke Mumbai dan beberapa negara lainnya. Kalau di nasional sendiri mereka udah bisa sampai kemana aja Om? Selain di Jember, mungkin pernah menyelenggarakan di kota-kota lain mungkin Om? Kalau menyelenggarakan tidak ya, tapi kita kerjasama mungkin kita, yang pasti kita sering jadi guest star ya di kota-kota banyak sih kalau hampir seluruh Indonesia ya, kita di Palembang sering, apalagi di Jakarta ya, di Bali juga sering, kemudian di Timika pun di Papua kita juga pernah, kemudian di Medan juga kita pernah, banyak lah, di Manado sering, di hampir seluruh Indonesia kita sering menjadi guest star-nya. Guest star untuk apa itu Om? Jadi misalkan di setiap kota itu kan kadang-kadang ada event nasional yang biasa mereka selenggarakan. Ya entah itu karnaval, entah itu acara-acara kenegaraan, kita biasanya menjadi tim yang vital sekali di sana. Misalkan acara G20 ya beberapa waktu lalu di Bali, kita menjadi salah satu tim performer di sana. Itu salah. Kalau dari JFC-nya sendiri ini tuh mereka masih tetap menyampaikan nilai-nilai budaya lokal, atau sekarang udah mulai geser nih Om ke hiburan komersial doang? Jadi sebetulnya budaya lokal juga kita libatkan di penyelenggaraan JFC. Jadi JFC itu kan
3 hari penyelenggaraannya ya. Iya. Biasanya dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Acara puncaknya biasanya di hari Minggu. Nah, jadi budaya-budaya lokal maupun nasional itu kita bagi di sana. Bisa kita tampilkan di saat WKC, misalkan pada saat World Kid Carnival atau pada saat Waci. Itu ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang bergerak di kebudayaan lokal, itu kita kasih kesempatan juga untuk perform di sana. Misalkan tari tradisional Jember itu juga ada. Kemudian egrang itu ya yang juga terkenal di Jember, itu juga kita berikan kesempatan untuk perform juga. Karena Jember atau JFC ini kan milik semua, milik bersama. Ada kayak kerja sama sekolah-sekolah gitu nggak sih Om? Yang pasti pada saat penyelenggaraan JFC itu sekolah-sekolah juga mensupport mensupport, dan kita selalu kirim surat kepada lembaga-lembaga atau instansi-instansi untuk dispensasi atau meminta supportnya untuk bisa perform, entah itu di talent JFC-nya atau teman-teman di support lainnya ya, dancer, singer dan lain-lain. Oke. Ini mungkin akan menjadi last question ya Om. Karena ya udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah saya lontarin dari tadi. Kalau buat Om Alvan sendiri, langkah ke depan untuk acara JFC ini supaya bisa tetap relevan dengan mungkin dengan dengan tujuan awal JFC dibuat itu untuk apa gitu kan. Relevan juga untuk mempromosikan budaya-budaya lokal gitu. Ya. Kalau langkah JFC, yang pasti JFC setiap tahunnya dari konsep dan performnya pasti akan terus berbeda. Ya. Termasuk tim yang akan mensupport di situ. Kayak misalkan yang tadi saya sampaikan, entah itu di tim egrang, entah itu di tim tari, ya, dancer dan lain-lain. Yang pasti beliau-beliau ini akan terus kita libatkan di sini, ya. Termasuk di tema inti sendiri, ya. Itu kita akan terus meng-create dengan nuansa fashion yang pasti, ya. Kita akan buat kostum sekeren mungkin, ya, yang belum pernah ada sebelumnya di situ. Dan konsep tampilannya pun baik egrang, tari dan lain-lain pastinya harus berbeda dari sebelumnya. Harus inovatif ya berarti. Inovatif karena JFC sendiri syarat dengan karya dan tidak boleh sama dengan tema-tema sebelumnya atau pernah ditampilkan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, Sela. Jadi teman-teman, ini tuh sebenarnya eventnya bukan cuma soal kalian menampilkan catwalk atau kayak jadi model gitu, nggak harus kayak gitu, tapi kalian juga bisa jadi volunteer juga. Jadi kalau semisal emang kalian mungkin nggak ada rasa tertarik buat jadi modelnya JFC, ya coba ikutin volunteernya, karena kan kesempatan dari JFC ini tuh terbuka lebar banget kan Om buat anak-anak muda gitu, biar nggak rebahan doang guys. Gitu. Nah, soal ini Om, pesan buat anak muda kedepannya apa gitu? Kalau pesan saya untuk adik-adik ya, untuk adik-adik selama mumpung kita masih diberi kekuatan, kemudian diberi semangat yang luar biasa ya, adik-adik yang masih usianya mungkin jauh di bawah saya. Emang sih Om. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu dan pengalaman, karena itu sangat mahal sekali, terutama di JFC sendiri. Kita memberikannya selain cuma-cuma, tapi ilmunya ini sangat berharga. Baik di event organizer
Baik kita misalkan kita bergabung sebagai talent di situ, kita kalau mau sekolah resmi mahal Iya, bayarnya. benar. Tapi di sana kita bisa belajar sepuasnya. Nah, di situ ya. Jadi saran saya itu tadi, kita harus banyakin gali ilmu dan pengalaman. Apalagi ke depan yang paling dibutuhkan adalah pengalaman kita. Kamu bisa apa? Kalau kita nggak bisa apa-apa, sekolah kita meskipun tinggi tapi pengalaman nggak ada, Iya, itu benar, bisa menjadi benar. sia-sia. Iya. Waktu adalah emas dan kesempatan juga nggak bisa datang 2 kali ya Nggak kan. bisa Om? mengulang. Iya, benar. Makasih banyak Om Alvan karena Sama-sama. udah mau hadir di podcast aku. Sama-sama, Sela. Apalagi ini sebenarnya first time aku bikin topik tentang culture di kota aku sendiri. Kan juga sekalian ngepromosiin gitu Ya, kan ya, Om ya, ya, ya. benar gitu. Makasih banyak ya Om Sama-sama. Alvan buat Sama-sama, waktunya. Sela. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi obrolan-obrolan singkat kita tapi juga tetap ngena kan. Nah, aku harap kalian bisa paham, bisa mulai ada rasa tertarik nih buat cobain atau ikut kesempatan-kesempatan yang dikasih sama event JFC ini. So guys, for you, thanks for watching this video and I hope you guys already like, comment, and subscribe this channel. Bye bye.